Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik nggak? Ya, untuk tema kali ini adalah siapakah yang akan berakhir indah dengan kamu? Berakhir dengan indah, nggak banyak konflik lagi. Udah nggak ada namanya cinta-cinta segitiga, cinta 4/3, cinta 3/3. Jadi hanya kamu dan dia. Oke, bahasannya di sini. Kira-kira yang akan berakhir indah dengan kamu. Siapa sih orangnya? Kemudian di sini jangan lupa untuk di like, share, subscribe, komen, dan semoga aku bisa menghibur kalian malam ini. Terima kasih. Ada kartu Knight of Swords, Page of Coins. Kalau aku lihat ya, orang yang berakhir indah dengan kamu di sini itu dia sikapnya mungkin atau dia masih agak muda. Jika tidak muda berarti sikapnya di sini agak kekanak-kanakan. Kalau ada maunya itu kemauannya keras gitu loh. Dia gimana caranya punya taktik untuk ngedapetin hal yang dia mau. Ya. Ciri-cirinya memang orangnya gampang bergerak, social life-nya juga bagus. Kemudian di sini aku melihatnya dia sangat berhati-hati dengan namanya keuangan. Aku nggak bilang dia pelit, tapi efisiensi, ya efisiensi. Di sini ada kartu Justice, ada kartu Libra. Libra di sini lebih seperti pernikahan, ya. Mungkin dia duda atau janda. Karena aku melihatnya ada ikatan. Seperti itu. Dia duda, janda. Kalau aku bilang di awal tadi, aku coba menyingkirkan namanya hubungan-hubungan third party relationship. Anggap aja dia duda atau janda pada akhirnya, oke? Ada kartu Queen of Cups di sini. Orangnya itu sensitif, kemauannya kuat. Dia nggak gampang marah-marah. Kalau misalnya kamu marah-marahin atau kamu agak keras, dia tuh sebetulnya sedih banget. Dia merasa hidupnya itu sekarang belum paten, dia kayak belum jadi apa-apa. Kalau dibilang sukses, aku bilang lagi proses untuk sukses. Di sini ada Sagittarius, ada Temperance. Kenapa? Orang ini pada masa lalunya itu kebanyakan nahan. Pada masa lalunya juga dia bukan orang yang frontal, yang banyak aksi. Lebih seneng kayak bertukar pikiran daripada dia capek-capek datengin orang, marah-marah kayak gitu. Jadi orang ini punya ekstra sabar. Ada Libra. Wah, kuat Libra di sini ya. Suka nggak bisa ngomong. Suka nggak mau banyak jujur sama kamu. Jadi kalau misalnya dia sakit, dia kecewa, itu banyak dimakan sendiri. King of Coins di sini. Ada elemen bumi. Yang perlu dia perhatikan adalah gimana caranya sesuatu yang dia mau, sesuatu yang dia kejar itu bisa menjadi nyata, berbentuk fisik. Jadi nggak cuma dalam pikiran doang sih. Orang ini lebih seperti maunya realita. Kemudian apa yang bisa dicapai, progresnya apa, walaupun lambat. Tapi di sini orangnya sangat berhati-hati, ya. Namanya lambat berhati-hati, perlu dengan strategi.
Ada Palace of Swords, dia lebih dominan dalam berbicara. Kalau dibandingkan sama kamu, mungkin dia lebih bisa banyak cerewetnya. Cuman rata-rata di sini aku lihat dia diem, karena kalau seandainya dia banyak bicara, takutnya jadi konfrontir. Jadi masalah buat kamu. Jadi masalah buat dia. Oke, di sini ada Magician. Dia pandai membuat kamu itu nyaman, refreshing. Kalau ketemu sama dia tuh kayak refreshing ya. Semua kamu ceritain ke dia gitu, sehingga di sini dia tahu nih, oh iya, ini orang tipenya seperti ini orang bisa dikendalikan dengan cara kasih perhatian kayak gitu ya. Dia tahu kamu itu orangnya butuh namanya perhatian, karena lebih banyak di sini ada energi lonely. Mungkin kamu bisa dapat apa yang kamu mau, kerjaan oke, teman-teman banyak, ya kan? Buat kamu tuh cukup, tapi kadang sometimes kamu merasa lonely, dan dia di sini dia merasa bisa menempati posisi untuk mengisi kekosongan itu. Energinya pasif di sini, bukan energi orang yang aktif ya, pasif. Justru kamu mungkin yang aktif. Kita lihat reaksi kamu kepada dia saat ini. Di sini ada yang nggak bisa ngelupain. Energi kamu di sini itu stuck sama dia, mencoba untuk sabar, mencoba untuk oke, aku paham. Biarpun kamu sebetulnya bukan tipe-tipe orang yang bisa sabar dengan sesuatu hal yang kamu pikir, ih kok kayaknya ini nggak ada effort gitu. Tapi kamu bisa bertahan sama orang ini. Di sini kamu agak susah ngelepasin ya, karena ada energi di mana kamu berpikir dia itu milik kamu. Seharusnya ditakdirkan untuk kamu. Jodohnya harusnya sama kamu, bukan sama yang lain. Energi Scorpio di sini. Hubungan ini melelahkan. Banyak kesimpang siuran. Kamu pun merasakan sebenarnya kadang dia baik, kadang dia dingin. Ini ngebuat kamu kayak berpikir, sebenarnya tujuan dia ke aku ini apa sih? Ditinggalin gak mau, dicuekin ngejar ya. Karena ada energi Scorpio di sini. Lagi-lagi Scorpio yang bacaan aku pagi sama malam rata-rata Scorpio di sini. Adanya transformasi. Kamu sama dia itu klop dikarenakan di sini banyak proses pembelajaran. Kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Gini, ibaratnya berbagai macam masalah, kalau kamu bisa ngelewatin orang ini, berarti semuanya itu kecil. Ya, karena aku lihat di sini kayak ada energi kamu merasa ditinggal, merasa nggak diperhatikan. Dianya cuek-cuek baik, nggak memberikan respon seperti yang kamu mau. Ada Virgo di sini, ada Ten of Coins. Yang kamu inginkan adalah sesuatu yang nyata. Kalau misalnya emang lo suka sama gue, ayo, gitu loh. Masalah abundance, masalah uang kita bisa cari bersama di sini. Dan aku yakin kok, kalau kamu sama aku, kamu lebih baik daripada sekarang. Gitu. Capek kamu sama energi tarik ulur sebetulnya ya. Kalau aku lihat sih, lelah gitu. Dan kita lihat energi dia ke kamu. Energi terjebak.
dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalian sama-sama stuck di sini. Hanging man. Karena dia terjebak, jadinya planning dia mau ketemu kamu, mau bicara sama kamu ya tertunda. Otomatis itu. Kamu juga merasa di sini sebenarnya aku mempertahankan menjaga cinta ini buat apa sih? Toh dia di sini kayak pergerakannya lama dan aku nggak tahu seberapa bisa aku bisa bertahan. Ada keraguan juga sama kamu di sini ya. Keraguannya dalam arti sebenarnya gue ini bodoh apa gimana? Ngarepin orang yang nggak ada kadang-kadang gitu. The Star. Dikala kamu berpikir seperti itu, dikala kamu berpikir pusing, dia sebaliknya. Kalau kamu udah pikiran netting ini sama dia di sini sifatnya adalah harapan. Dia selalu berpikir positif. Gimana caranya aku bisa kembali atau ketemu dengan kamu? Biar kita di sini juga bisa enak sama-sama gitu loh. Gak mau ada namanya pertikaian ya. Dia berpikir positif gimana caranya ngehandle kamu, ngebuat kamu nyaman. Dia gak pernah mau bicara banyak karena kalau sekalinya bicara banyak seperti yang aku bilang tadi bisa menimbulkan pertikaian. Kamu di sini juga sensitif. Dia di sini juga bukan orang yang pandai berbicara. Ngomong suka seenaknya. Kadang-kadang apa yang diomongin kok kayak nyakitin gitu. Misal nih kamu nanya, kamu inget gak sih dulu kamu gini? Udah lupa tuh. Yang mana ya? Ya. Ada kartu The Tower. Kalau aku bilang orang ini tuh pakai banyak PR. Dia itu merasa hidupnya dia tuh penuh dengan kegagalan. Mungkin ya. Dia tuh nggak mau kalau kamu deket sama dia ketimpaan sial gitu loh. Nah di sini merasa belum saatnya. Kalau kata lainnya, kamu kalau deket sama aku tuh seperti nggak ada kebahagiaan sih, karena aku belum bisa menjanjikan apapun sama kamu. Tapi kalau masalah perasaan, nomor satunya sama kamu. Kita akan lihat di sini apa yang membuat dia stuck, tidak bisa datang ke kamu. Permasalahannya kan di stuck ya. Sayang, suka, cinta, semua udah diomongin dan kamu, oh ya aku yakin banget aku sama orang ini, kelak kamu jadi pasangan aku. Cuman apa sih masalahnya yang ngebuat stuck gitu sampai nggak ada jalan keluarnya? Kita akan lihat di sini ya, kenapa ada stuck dan kayak nggak ada jalan keluarnya. The Lovers. 1, sudah ada komitmen. Bisa jadi terburu-buru. Ya, keluarga ya, afirmasi ya. Afirmasi nih, sudah berkeluarga. Kita buka 2 kartu untuk afirmasi kedua. Kira-kira apa sih yang ngebuat stuck? Kamu sama dia nggak bisa bersama. Ada belum yakin bahwa kamu tuh bisa take care dia, merawat dia. Dia masih banyak cemburunya. Mungkin dia lihat kamu tuh sosialita, kamu banyak temen cowok. Aku bisa nggak tiap hari? Aku tuh nggak aman. Ya, dia khawatir kamu di sini main-main sama dia. Kamu cuma kasih perhatian kamu karena kamu tuh pengen, ibarat gini, semakin dia ngebuka semua kerannya, kamu tuh makin pergi. Tapi kalau misalnya dia tutup kerannya pelan-pelan, dia seretin kerannya, jadi nggak ngomong, kamu yang jadi kayak kelimpungan di sini. Orang ini tahu loh cara taktiknya untuk PHP-in kamu. Kadang datang, kadang pergi.
main bolanya jago. Yang ketiga, dia melihat kamu itu keras, kayak nggak bisa dibantah. Kalau dia punya keputusan, belum tentu tuh bisa cocok sama kamu, belum tentu bisa. Kamu tuh kayak, oke, aku terima, tapi lebih seperti, kok bisa begitu? Kenapa? Emang gak ada cara lain? Emang gini? Emang gitu loh. Jadi kamu tuh gak nerimoan. Makanya, beberapa hal di sini, ada 3 hal di sini, itu yang membuat hubungan kalian stuck. Itu dari sisi pandangan dia ya, sisi pandangan dia di sini. Kemudian kita buka lagi kira-kira apa yang dia pandang tentang kamu, apa yang dia mau, apa tujuannya. Tadi kan kita udah lihat nih kira-kira penyebab stucknya itu. Sekarang tujuannya apa? Kita ambil 2 kartu pertama. Six of Cups, Pentacles. Dia bilang, aku nih bukan orang lain. Aku nih bukan orang lain. Kalau kamu bisa percaya sama aku, kasih kepercayaan sama aku. Pentacles itu juga bisa bantuan dalam bantulah aku keuangannya sedikit gitu. Aku tuh butuh kamu. Kayak gitu. Ya. Kalau dibilang hal yang nyata apa? Berikan cinta, berikan uang kamu, bantu aku. Tempatnya lebih seperti itu. Wow, bagus banget ini. Orang ini ya, aku pikir main-main awalnya. Ternyata dia punya niat serius sama kamu. Tradisional itu bisa terjadi karena ikatan, komitmen atau pernikahan. Kemudian di sini dia memang memikirkan cara, ya. Di sini ada impian-impian dia. Aku mau begini, aku mau begitu. Hubungan aku sama kamu, hubungan kerjaan aku, semuanya tuh terkomitmen. Jadi bisa dibilang dia nggak main-main. Dia udah suka sama kamu lama nih, gitu kan ya? Suka sama kamu lama, ya mungkin memang ada niatan untuk bantuin aku dong gitu. Ada di sini karena ada Pentacles, aku nggak bisa ngelak. Tapi kalau dari sisi perasaan, dia mau bilang percaya sama aku. Ini tuh sudah aku pikirin ke depannya seperti apa. Kamu nggak usah rusakin rencana aku. Ya tapi siapa yang nggak mau rusakin rencana kalau ujung-ujungnya atau sampai sekarang pun pergerakannya lambat ya kan. Dan kamu bukan tipe-tipe orang yang suka lambat gitu loh. Kamu orangnya cepet, bisa iya enggak. Karena kan di sini ada energi lelah. Teman-teman, ini kartunya bagus banget. Page of Pentacles sama Four of Wands. Menikah, komitmen. Gak heran kalau misalnya orang ini suka sama kamu. Udah lama. Impian dia gimana dia bisa punya komitmen, disetujui sama banyak orang, gak ada hambatan, dan jadi sama kamu. Aku yakin sih ini gak mungkin terjadi di tahun ini. Karena tahun ini kayak tahun ilusi. Kita mesti banyak namanya membuat satu perubahan. Kita gak ada waktu mikirin orang lain. Yang kita pikirin adalah diri kita, anak kita, ya kan? Hidup kita ke depan gimana? Hari ke hari kita harus gimana? Karena tidak dimungkinkan ya, atau memungkinkan banget tahun 2021 kita itu tidak stabil. Kalau kita jumlahin angkanya 5, ya kan? Angka 5 itu gimana? Nggak stabil. Stabil 4, 6 yang genep-genep gitu. Angka ganjil itu apalagi dia di tengah-tengah gitu ya. Nah kalau di tengah-tengah seperti ini, dia kan berarti kan tidak kurang tidak lebih, pas-pasan. Jadi tahun ini adalah tahun pas-pasan. Udah tahun pas-pasan ya kan, banyak musibah gitu. Dan kita sebagai orang juga nggak bisa kita di dalam zona nyaman. Enggak, kita harus cari zona nyaman kita sendiri. Banyak faktor miskomunikasi.
Contohnya kamu sama pasangan, kamu sama rekan, kamu sama siapapun, pasti ada faktor itu. Dan sekarang ini orang lagi sensitif. Kenapa? Masalah utama finansial, bro. Orang kalau salah satu power di dunia ini adalah masalah finansial. Kalau finansial kamu nggak baik, cinta kamu pasti nggak baik. Pasti ada yang ngeluh. Kita gimana sih nggak ada perubahan, sayang? Masa dari dulu makannya cuma nasi sama garam, tambah telur kayak, pasti akan ada komplain gitu. Contoh nih ya, contoh. Jadi kita nggak bisa melihat itu semua dari sisi kita. Dari ramalan ini atau prediksi ini, apakah orang ini cinta sama kamu? Cinta. Tapi pergerakannya slow. Slow tuh lama. Nih, hambatannya sudah menikah, dia nggak yakin kamu itu buat dia. Kenapa? Karena kamu mungkin terlalu populer. Kamu punya banyak teman pria, banyak teman wanita. Dikit-dikit ada aja yang mau komunikasi sama kamu. Ada aja yang kagum sama kamu. Di sini, ketika dia udah buat keputusan, dia ngomong, kamu selalu mempertanyakan, kenapa sih? Misal aku belum bisa sama kamu sekarang. Kamu udah tahu statusnya menikah sama orang ini. Misal, contoh, udah punya keluarga. Kamu nanya, kapan dong kita sama-sama? Ya tunggu, prosesnya kan ada, panjang ini. Kalau di kartu sih sebentar ya. Tapi kalau kita lihat filosofinya ini panjang banget loh. Ini aja masih proses, belum tentu. Ini baru rencana, ya kan? Jadi kita nggak bisa namanya egois. Apakah aku harus menggali apakah? Perlu nggak kira-kira di pembuktian atau apa? Nggak perlu. Karena ujung-ujungnya mau kamu lakukan apa aja, garis merahnya antara kamu dan dia sudah ada. Ingat, tema ini adalah yang berakhir indah denganmu. Masalah proses itu harus dijalani. Tapi endingnya lihat, berakhir indah kan? Dengan segala kemampuan dia kan meminta kamu jadi pasangan hidupnya. Ibaratnya cintanya itu cuma sama kamu. Masalah dia dengan masa lalunya itu gak usah diungkit-ungkit lagi. Ada jalan menuju ke kamu, dan ini susah untuk ngelepasin. Apakah dia playboy, Kak? Nggak ada playboy. Cinta itu kadang-kadang tidak melihat status. Oh ya, kenapa banyak orang ketiga, banyak orang keempat, kelima, keenam bersegi-segi? Suddenly klik. Bukan kita tidak bersyukur dengan pasangan, tapi kadang-kadang gini loh, banyak orang yang menikah itu karena umur buru-buru, atau saat itu dia udah kepepet umur, yang ada depan matanya itu nyari kamu mungkin gak dapet, kita gak pernah tahu. Ya, jodoh itu sebetulnya memang gak pernah salah sih. Tapi di sini ada sebagian kami yang beruntung bahwa memang jodoh kamu tuh bukan orang baru. Jodoh kamu itu bukan perjaka atau perawan ting-ting. Ada yang sudah menikah kayak gini, atau dia pernah berkomitmen lah. Bisa cerai ya, kamu nggak pernah tahu kan dari sisi dia itu seperti apa. Kalau kamu gelisah, di sana dia super gelisah, lebih gelisah daripada kamu. Tapi kamu nggak pernah tahu kan. Yang taunya, oh kamu nggak ada kabar, kamu ngilang. Hidup dia itu kayaknya udah terbagi-bagi loh, teman-teman. Hidup dia kan bukan cuman kamu. Masih banyak urusan yang lain, kerjaan. Apalagi di sini tahun 2021 itu cobaannya banyak. Kita nggak bisa namanya percaya sama orang 100%.
yang ada mengecewakan toh. Jadi kita lebih banyak memprotek diri kita. Kita takut. Sama hal dia. Kalau kamu tanya seberapa takut dia kehilangan kamu, dia takut banget. Tapi semua itu kembali kepada yang kuasa. Kalau seandainya memang kamu tidak jodoh dengan dia, ya misalnya prediksi ini tidak berlaku untuk kamu, maka dia berharap kamu bisa dalam perjalanan hidup kamu menemukan yang terbaik di sini. Gitu. Memori kamu, senyum kamu, ketika dia ingat kamu, itu pasti diingat terus. Orang yang gak bisa move on, orang yang gak tahu berbuat apa, cinta tapi gak bisa kesampaian, itu gak enak loh. Apalagi merelakan kamu sama orang lain. Contoh kayak begini, tiba-tiba kalau dia datang kamu sudah sama orang lain, gimana? Kan juga gak enak. Jadi ada beberapa prediksi ya di sini. Dalam dia cinta sama kamu. Maksudnya kita harus bisa memikirkan gimana kalau posisi kamu itu dibalik jadi dia. Berat loh ini. Sekarang kita lihat lagi. Kira-kira apa pesan terbaiknya? Entah kenapa aku tuh kayak suka sama kartu ini ya. Kayak transparan aja gitu ngebacanya. Di sini ada jin, wildness, enigma, service, choice. Hubungan ini tuh tergantung dari pilihan, tergantung dari prediksi atau gimana kamu melihatnya, gitu. Makanya butuh persepsi yang sama antara kamu sama orang ini yang kamu cinta. Ada sensuality, gentleness, and nakedness. Hasratnya besar ya. Jadi kamu sama dia ini seperti kalau masalah hasrat 95% lah kecocokan. Kayak nggak ada orang lain gitu. Ya energinya itu saling matching gitu. Kemudian di sini hubungan kalian memang pasif tapi bertumbuh. Aku melihat ada sesuatu stabil ke depan. Ada satu enlightenment ya atas hubungan kalian. Kemudian nanti akan makin lebih dalam lagi. Jadi kalau dibilang nanti ada yang pasif, ada yang apa, it doesn't matter, nggak masalah gitu loh. Ini bagian dari proses. Dan aku bisa make sure hubungan kalian di sini akan baik-baik aja. Di sini ada hidden familiars, ada allies, ya, ada natural assistance, ada divine support, dan ada comfort, kenyamanan, kesetaraan. Kemudian ada support, dia nggak pernah berhenti untuk mensupport kamu. Kalau kamu lagi down ya, atau kamu lagi sedih, dia di sini merasakan kok kamu sedihnya kayak apa, terus kamu maunya seperti apa. Kalau dia bisa mewujudkan sekarang, dia bisa wujudin, dia akan datang. Tapi kayaknya masih belum ya. Hubungan ini itu membawa namanya healing buat kalian berdua. Semakin kalian sakit, di situ semakin kalian belajar. Di sini hubungan kalian terjaga sama semesta, ya. Banyak perjuangannya. Yang pernah putus mungkin bisa terjalin lagi, tumbuh lagi, bersemi kembali, kayak gitu. Dan di sini ada divine feminine, stillness, channeling. Jadi
energi kamu sama energi dia tuh terkoneksi, batin kalian itu bersatu, walaupun secara fisik mungkin belum ya aku bilang. Dan di sini ya mungkin ada beberapa yang dia mungkin ya, tapi aku nggak bilang ini magic sih, tapi lebih kayak masukin energi ke kamu, sugesti supaya kamu tuh nggak lupain dia. Itu ada kayak gitu. Di sini banyak elemen air ya. Elemen air itu berbau dengan spiritual, berbau dengan magic, berbau dengan keinginan yang besar. Jadi kalau dia ada mau tuh dia tuh pelan-pelan tapi pasti, ya. Ada Ancestor di sini. Sesuatu yang aku lihat stabil. Nah, pergerakannya lambat tapi stabil. Pemaaf ya. Kamu gak gampang marah sama orang ini dan dia pun begitu. Ketika kamu menuduh dia macem-macem, ketika kamu marah ya sama dia, baku hantam gitu. Jiwanya itu jiwa penenang. Emang kalian tuh gak bisa, namanya kalau makin marah, makin kehilangan, makin sedih. Keterikatannya kuat di sini. Pohon itu melambangkan karma. Karmic relationship yang aku lihat bertumbuh. 2021 ini kalian masih belum melepaskan satu sama lain. Tapi ada final ending. Kalau dia sudah menempatkan hatinya sama kamu, otomatis udah susah mau ke lain hati. Gitu ya. Sekarang kita lihat aja ya, mungkin ada zodiak ataupun nama-nama. Kalian bosan gak sih kalau pakai inisial? Kalau misalnya nggak bosan, aku terusin. Kalau misalnya bosan, komen aja. Oke, ada Leo, kemudian ada Cancer, ada Capricorn, ada Sagittarius, ada Gemini, ada juga Taurus. Oke, ada A, V, Z, M, R, E, Y, N, P, Q, H, K. Kalau misalnya zodiaknya misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting inisial namanya aja, kira-kira ada apa nggak? Nama panggilan, nama depan, ya. Coba dicek di sini. Kira-kira ini adalah pembacaan dari aku. Untuk temanya yang kita bahas malam ini adalah apa itu? Aku juga. Yang berakhir indah bersama kamu, ya. Intinya kalian di sini akan menemukan cinta, dan akan saling respon satu sama lain. See you when I see you. I love you. Bye bye.